"Halo, namaku Pepe. Yuk, kita berteman." Semua mata langsung membelalak. Bocah bodoh itu dengan santainya melangkah maju, senyum cerah menghiasi wajahnya. Atto mengangkat alis dan Tonukapoli menghela napas dalam-dalam. Sepertinya negosiasi tidak akan berjalan seperti biasanya, gumamnya dengan wajah masam. Setelah keheningan panjang yang menggantung di tengah ketegangan, Takuto mengangguk pelan. Reaksinya benar-benar tak terduga, bahkan bagi Tonukapoli yang terbiasa menghadapi situasi sulit. Lebih mengejutkan lagi, Pepe dengan polosnya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil bersorak penuh semangat, seolah-olah ketegangan sebelumnya tidak pernah ada. Suasana berubah drastis. Tempat yang tadinya penuh tekanan kini mendadak ramai dengan sorakan riang. Tonukapoli terpaku, matanya membelalak tak percaya. Ia tak mampu memahami bagaimana situasi sebesar ini bisa bergeser hanya karena ucapan sederhana. Namun keanehan itu belum selesai. Saat Tonukapoli mencoba mencari penjelasan, pandangannya jatuh pada Atto, pelayan kerajaan yang biasanya anggun dan penuh wibawa. Namun kini Atto tampak diliputi emosi, bahkan meneteskan air mata kebahagiaan. Segera setelahnya, para Dark Elf yang sejak tadi siaga penuh mulai ikut bersorak, merayakan apa yang bagi mereka adalah momen bersejarah. Tonukapoli semakin tak mampu memahami situasi. Semua yang terjadi tampak terlalu absurd baginya. Bagaimana mungkin bangsa kegelapan yang menggetarkan dunia begitu mudah menerima pernyataan polos dari seorang bocah? Meski demikian, rasa ngeri tetap tak mau pergi. Ia sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan makhluk yang logikanya tidak bisa dijelaskan manusia biasa. Di tengah hiruk-pikuk perayaan, hanya Tonukapoli yang berdiri kaku. Dia terjebak di antara rasa syukur dan kegelisahan yang tak mampu ia redam. Gampangnya begini, seluruh bangsa Dark Elf sekarang sudah tahu bahwa raja mereka adalah raja yang kesepian, karena semua orang takut kepadanya. Jadi, ketika ada satu orang anak kecil yang berani mendekat dan langsung mengajak Raja Takuto untuk dapat berteman, maka semua orang pun otomatis langsung bahagia. Hal itulah yang dirasakan oleh Atto. Sebagai orang yang paling mengerti rajanya, Atto pun bahkan sampai menangis haru karena rajanya yang canggung dan tak pandai bicara. Akhirnya, dia pun kini berhasil mendapatkan teman pertamanya dari bangsa lain. Setelah keadaan dari rapat ini sudah mulai mencair, dan juga setelah mereka semua sekarang sudah selesai melakukan pesta penyambutan, alias pesta makan-makan, Tonukapoli pun kini langsung meletakkan gelasnya dengan lembut di atas meja yang masih dipenuhi sisa-sisa piring bersih. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan fokusnya. Ia tahu bagian yang sebenarnya penting baru saja akan dimulai. Atto dengan senyuman ramah yang masih menghiasi wajahnya kembali mengambil alih pembicaraan. "Kalau begitu, izinkan aku kembali ke topik utama. Mengenai tujuan kalian datang ke wilayah kami, bolehkah dijelaskan lebih rinci?" Tonukapoli memulai dengan menjelaskan situasi pelik yang tengah melanda Faun Cavern. Ia menjelaskan tentang fenomena aneh yang kini semakin sering terjadi di wilayah mereka. Gelombang serangan dari kaum barbar yang jumlahnya tidak wajar dan muncul dari arah yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Sesuatu yang jelas-jelas tidak normal. Awalnya kami berpikir itu hanya serangan liar biasa, namun kejadiannya terlalu sering dan juga terlalu terorganisir, seolah ada sesuatu yang mendorong mereka dari balik bayangan. Ia melanjutkan, ekspresinya menjadi semakin serius. "Kami merasa bahwa kekuatan yang menyebabkan semua ini bukan berasal dari kami para bangsa sipil. Kami sebenarnya khawatir, apakah ada kemungkinan pihak Minogra terlibat atau setidaknya mengetahui sesuatu mengenai gangguan tersebut." Tonukapoli mengutarakan keraguannya dengan hati-hati, tidak ingin terdengar menuduh. Namun respons Atto hanya gelengan kepala sederhana, diikuti dengan kata-kata yang sangat jelas. "Kami sama sekali tidak ada keterlibatan dalam masalah itu," ucap Atto sambil tersenyum lembut. "Dan sejujurnya kami juga penasaran mengapa wilayah kalian mengalami gangguan seperti itu." Pepe yang sebelumnya hanya mendengarkan sambil memeluk perut kenyang tiba-tiba menimpali, "Tuh kan, dari awal aku udah bilang orang sini baik-baik aja." Tonukapoli hanya bisa menghela napas, menepuk lembut kepala bocah itu lagi. Atto melanjutkan penjelasannya dengan tenang, bahwa sejak kedatangan mereka di dunia ini, prioritas Minogra adalah membangun fondasi bangsa mereka.
Mereka tidak memiliki waktu, tenaga, atau bahkan alasan untuk ikut campur dalam kekacauan dunia luar. Kami tidak punya kepentingan menciptakan konflik dengan negara lain, kecuali jika pihak lain yang memulai dahulu. Dan aku yakin kalian tahu sendiri bahwa saat kami ingin menghancurkan sesuatu, kami tidak akan melakukannya secara diam-diam. Ucapan itu terdengar seperti ancaman, namun disampaikan dengan cara yang sangat alami, tanpa nada mengintimidasi. Justru menegaskan bahwa mereka tidak memiliki maksud jahat. Tonukapoli terdiam sejenak, kemudian mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketulusan dalam ucapan Atu, atau setidaknya tidak menemukan indikasi manipulasi licik seperti yang sering ia temui dari bangsa manusia. Singkat cerita, setelah melakukan perdebatan dan juga rapat cukup panjang, Raja Ira Takuto pun kini langsung menyimpulkan. Menurutnya, kondisi Von Caven sekarang cukup kritis, mengingat mereka terlihat kekurangan kekuatan tempur. Jadi, jika masalah dari serangan bangsa barbarian tidak bisa diatasi, maka cepat atau lambat, kota kecil mereka itu pasti akan hancur. Namun, Tonukapoli tetap tenang dan menyangkal dengan alasan diplomatis. Ia mengakui bahwa serangan barbarian aneh dan berbahaya, tapi untuk sekarang, mereka masih bisa menahannya dengan menggunakan kekuatan tempur mereka. Intinya, Tonukapoli tidak ingin berhutang budi kepada bangsa lain. Jadi, jika mereka masih bisa menyelesaikannya, maka sebisa mungkin mereka tidak akan meminta bantuan kepada Minogra. Pembicaraan itu awalnya berlangsung cukup lancar. Namun entah kenapa, Pepe tiba-tiba belak-belakan mengungkap bahwa Von Caven sedang terdesak dan berharap bisa mendapat bantuan. Meski sempat membuat situasi canggung, Takuto dan Atu kini bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa jujur minta bantuan dari awal karena bangsa mereka memiliki harga diri yang cukup tinggi. Dengan begitu, maka tanpa pikir panjang, Atu dan juga Takuto kini langsung menawarkan bantuannya. Karena menurut mereka, ini adalah waktu yang tepat untuk dapat mengambil keuntungan dari hasil rapat mereka. Mulai dari sanalah, diskusi pun langsung bergeser menjadi kerjasama militer dan perdagangan juga makanan. Namun, ketika ditanya imbalannya, Minogra meminta akses ke Dragon Vein Hall, yaitu sebuah sumber mana terbesar yang selama ini dirahasiakan oleh Von Caven. Tonukapoli sadar ia telah kalah dalam negosiasi. Ia pun mengakui Pepe memang bodoh, namun memiliki bakat menilai karakter seseorang. Karena itu, dia memberikan keputusan akhir kepada Pepe. Dengan kejujuran polosnya, Pepe mengusulkan aliansi persahabatan antara Von Caven dan Minogra. Takuto menerima dan aliansi resmi terbentuk. Tanpa konsultasi ke negaranya, Tonukapoli mempertaruhkan masa depan Von Caven atas kepercayaan pada insting cucunya. Keputusan berani ini mungkin mengundang risiko politik, tetapi membawa secercah harapan baru bagi Von Caven di tengah ancaman barbarian dan keterbatasan internal. Dan disinilah rapat panjang mereka akhirnya otomatis langsung selesai. Serta perjanjian kerjasama antara kedua bangsa ini kini otomatis langsung terbentuk. Setelah pertemuan dengan delegasi Von Caven berakhir, dan juga setelah mereka semua sudah pulang, maka besok harinya Takuto dan para petinggi Minogra kini mulai membahas langkah mereka ke depan. Aliansi yang terjalin begitu cepat memberi mereka banyak keuntungan, terutama akses ke Dragon Vein Hall, sumber daya vital bagi Minogra. Elder Mortar, Gia, dan Emul hadir dalam pertemuan internal itu, mengutarakan keprihatinan tentang kelayakan Von Caven sebagai sekutu, khususnya karena sikap Pepe yang dianggap ceroboh. Namun bagi Takuto, kelemahan Pepe justru membawa negosiasi ke arah menguntungkan bagi Minogra. Melalui kesalahan polosnya, Von Caven secara tidak sadar mempercepat pembentukan aliansi dan mengizinkan keterlibatan militer Minogra di Von Caven. Takuto mengakui, ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka harapkan, mengingat situasi genting di perbatasan. Walau demikian, ancaman barbarian tetap menjadi fokus utama. Takuto menyadari bahwa munculnya serangan mendadak dari barbarian mengindikasikan adanya kekuatan yang tidak diketahui yang mengatur mereka dari balik layar. Di momen itulah, Takuto pun kini mulai bertanya kepada para bawahannya, mengingat kali ini, negara mereka sudah setuju melakukan aliansi secara lisan. Namun, untuk dapat merealisasikannya, dibutuhkan kunjungan secara formal. Atau dibutuhkan kunjungan dari delegasi yang resmi.
demi dapat menjalin hubungan bilateral yang resmi. Gampangnya, sama kayak di dunia nyata, dua negara harus membuat sebuah perjanjian tertulis untuk dapat melakukan kerjasama. Tapi masalahnya, Takuto sekarang kesulitan untuk dapat membagi tugas dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Takuto masih belum tahu seperti apakah negara dari Von Keven ini, karena faktanya, Takuto hanya tahu negara Von Keven dari gambar yang ada di peta. Kedua, prioritas dari Takuto adalah untuk dapat membantu kekuatan militer dari negara Von Keven dengan cara mengirim utusan para petarung terkuatnya demi dapat melindungi ibu kota dari negara Von Keven, yaitu kota Dragontan dari serangan para monster barbarian. Jika ingin simple, Takuto bisa saja pergi sendirian ke sana, atau Takuto bisa mengirimkan Atu untuk dapat menyerang. Karena dengan cara seperti itu, level dari Atu bisa jadi naik dengan drastis setelah membunuh para monster barbar. Namun, jika Atu dikirimkan pergi keluar negara Minogra sekarang, maka negara Minogra jadi rentan terkena serangan dari para paladin lagi, atau lebih parahnya dari para Seijo ataupun dari para witch. Dengan pertimbangan seperti itu, maka Takuto pun tidak bisa menggunakan kekuatan Atu dalam misi penting mereka kali ini, karena mau tidak mau Atu harus tetap berada di Minogra untuk sementara waktu sampai Takuto bisa mensummon hero baru dari dunia game yang nantinya bisa digunakan oleh Takuto juga untuk dapat bertarung. Menariknya, tepat di tengah kebingungan ini, Charya dan juga Maria kini akhirnya langsung berkata. Intinya, mereka menawarkan diri kepada Raja Takuto bahwa dalam misi kali ini mereka ingin dibiarkan pergi. Di satu sisi, Raja dan juga Atu masih harus fokus untuk dapat mengumpulkan mana mereka demi dapat menciptakan hero baru. Sedangkan di sisi lain, Elder Mortar, Gia, dan juga Emul sekarang juga masih sibuk untuk dapat menyiapkan dokumen resmi mereka. Jadi untuk sementara, Charya dan Maria justru malah menawarkan dirinya untuk dapat melakukan survei lebih dulu tentang seperti apakah kondisi dari negara Von Keven. Sejauh ini hanya mereka berdua saja yang tersedia. Jadi, jika hanya dikirimkan untuk lihat-lihat dan melakukan survei tepat sebelum kunjungan resmi mereka dimulai, maka seharusnya itu bukan menjadi masalah yang besar. Pada awalnya, Takuto, Atu, dan juga para bangsa Dark Elf lainnya kini sempat menolak. Pertama, Charya dan juga Maria masih kecil. Dan kedua, mereka tidak bisa mengambil risiko untuk dapat mengirimkan anak kecil ke dalam sebuah negara baru yang sama sekali tidak mereka ketahui. Tapi setelah mengeluarkan ekspresi wajah lucu seperti pada gambar ini, maka Takuto pun kini akhirnya tidak bisa menolak. Namun untuk dapat menjaga keselamatan dari mereka berdua, maka Takuto pun kini langsung berkata kepada Atu bahwa dalam misi kali ini, Takuto akan mengirimkan 3 orang pendamping yang bertugas untuk dapat menjaga keselamatan dari Charya dan juga Maria. 3 orang ini adalah unit level rendah mirip seperti serangga pengintai kemarin. Bedanya, jika serangga kemarin kelasnya adalah scout, maka 3 orang unit baru ini kelasnya adalah combat medic atau dokter petarung. Sebenarnya, Takuto sudah mensummon 3 unit baru ini dari lama, di mana tugas dari mereka adalah untuk dapat menyembuhkan para Dark Elf yang terluka ketika mereka pertama kali bergabung ke dalam Minogra. Tapi jika dibutuhkan, 3 unit baru ini juga bisa digunakan untuk dapat menjadi petarung. Nah, dari sanalah misi dari Charya dan juga Maria untuk dapat melakukan survei pertama mereka ke dalam negara dari Von Keven kini akhirnya dimulai. Di mana tujuan mereka kali ini adalah untuk dapat berkunjung ke rumah dari mayor kota Dragontan. Simpelnya begini cuy, Von Keven dipimpin oleh 2 orang. Untuk urusan kegiatan militer, Von Keven memiliki Tanukopoli dan juga PP sebagai ketua mereka. Sedangkan untuk urusan administrasi dan juga perdagangan kota, Von Keven dipimpin oleh seorang gubernur perempuan dengan gambar seperti di layar. Nah, orang inilah yang akan ditemui oleh Charya dan juga Maria, tepat pada satu video yang sama. Singkat cerita, scene pun kini langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari mayor kota Dragontan. Nama mayor kota Dragontan adalah Antelis. Dia adalah mayor yang baik, namun dia pemalas.
Sebagian hari dia pakai untuk bekerja, tapi kalau dia sudah mulai bosan, maka dia akan mabuk-mabukan dan juga tidur di atas meja kerjanya. Nah, sehari sebelum kedatangan dari Minogra, Tanoukopoli sudah sempat memberi info kepada dia bahwa besok atau tepatnya pada hari ini, 2 orang perwakilan dari Minogra sekaligus utusan dari Raja Gelap akan segera datang untuk dapat berkunjung. Jadi, Tanoukopoli memberi pesan kepada Antelis untuk dapat menyambut mereka. Di satu sisi, Antelis saat ini sempat marah-marah kepada dirinya sendiri karena menurutnya mengerjakan tugas dari negara ini saja sudah banyak dan juga menumpuk. Sekarang, para staf Wilder justru malah menambahkan beban kepadanya. Namun, di sisi lain, Antelis sama sekali tidak bisa menolak. Walaupun dia pemalas, Antelis bukan orang yang bodoh. Dia tahu bahwa Minogra adalah negara berbahaya. Jadi, daripada cari masalah dengan mereka, lebih baik mereka menjalin aliansi saja atau melakukan kerja sama bilateral antara dua negara. Tidak lama berselang, salah satu staf dari Mayor Antelis kini langsung datang ke dalam ruangannya untuk dapat memberikan informasi, di mana di dalam dialog dia pun berkata kepada Antelis bahwa utusan dari Minogra sekarang sudah menunggu tepat di depan pintu ruangan ini. Walaupun pada awalnya dia tidak siap untuk dapat menerima tamu penting, namun pada akhirnya dia pun langsung meminta mereka untuk masuk demi dapat bertemu dengannya secara langsung. Sesampainya di dalam, Antelis pun otomatis langsung terkejut. Karena walaupun awalnya hanya diberitahu ada 2 orang yang datang, tapi kenyataannya ada 3 orang lagi sebagai pendamping dari mereka. Mulai dari sana, perbincangan pun langsung dimulai. Caria dan Maria langsung menjelaskan tujuannya, bahwa mereka bukan perwakilan resmi dari negara Minogra, tapi mereka dikirim ke sini hanya untuk jalan-jalan, sekaligus untuk dapat melakukan survei. Sedangkan utusan resmi dari Minogra baru akan datang setelah mereka sudah pulang. Jadi, gara-gara itu, Caria dan juga Maria justru malah meminta Antelis untuk tidak bersikap formal. Mendengar penjelasan itu dari si kembar, Antelis pun kini bisa bernapas lega. Setidaknya, untuk hari ini dia tidak mendapatkan pekerjaan tambahan yang sulit. Karena jika hanya menemani jalan-jalan, bukan urusan administrasi negara, itu merupakan hal yang mudah. Singkat cerita, setelah berbicara panjang lebar di dalam ruangan, Antelis kini langsung mengajak si kembar dan juga 3 orang pengawalnya untuk dapat jalan-jalan. Di momen inilah, Antelis pun langsung menjelaskan tentang semua hal yang ada di dalam negara Von Kaven, mulai dari makanan, budaya, sampai dengan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari untuk dapat mendapatkan uang. Tapi di tengah pembicaraan mereka itu, si kembar pun sama sekali tidak fokus. Karena sepanjang jalan, mereka justru malah iri dengan bentuk tubuh dari Antelis. Faktanya, Antelis memiliki bentuk dada yang sangat besar, sedangkan dada mereka saat ini masih belum tumbuh. Oleh karena itu, mereka pun mencoba meminta tips kepada Antelis tentang bagaimana cara untuk dapat merawat tubuhnya. Nah, setelah malam hari sudah tiba, si kembar pun kini akhirnya sampai di dalam penginapan. Tapi sebelum masuk ke dalam, mereka pun langsung dihentikan oleh ketua dari kelompok asosiasi para pedagang. Di mana di dalam praktiknya, dia pun langsung memberikan sebuah bunga kepada si kembar dengan niat untuk dapat membiusnya. Setelah memberikan itu, orang ini pun otomatis langsung pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Melihat semua hal itu di depan matanya, 3 orang dokter medik ini kini otomatis langsung sadar bahwa benda yang baru saja diberikan kepada si kembar itu adalah narkoba, atau di dalam mangga ini disebut dengan nektar. Jadi, bagi siapa saja yang menghirupnya ataupun menggunakannya, maka mereka akan menjadi gila, sekaligus mereka akan kecanduan. Singkat cerita, tepat setelah 1 hari berlalu, Maria dan juga Caria kini akhirnya langsung datang lagi menuju ke dalam kantor dari Antelis. Karena menurutnya, mereka sudah bisa mengumpulkan cukup informasi untuk dapat dibawa pulang. Jadi, dengan itu mereka akan melaporkan semua hal ini kepada para petinggi dari negara Minogra, supaya mereka bisa menyusun rencana untuk dapat mengembangkan negara dari Von Kaven. Namun, ketika mereka berdua sedang berada di dalam ruangan, tiba-tiba saja sosok pria misterius yang merupakan ketua dari asosiasi para pedagang kini akhirnya langsung muncul. Di momen itulah, dia pun langsung bertanya kepada si kembar, kenapa mereka tidak menghisap serbuk nektar dari bunga populis yang kemarin sudah diberikan oleh dia. Karena seharusnya dengan 1 hisapan saja, maka siapapun yang menggunakannya akan menjadi kecanduan seumur hidup. Awalnya,
dia berencana untuk dapat menggunakan itu kepada si kembar, supaya mereka bisa membuat si kembar kecanduan. Jadi dengan cara seperti itu, dia ingin melakukan negosiasi dengan raja dari negara Minogra, supaya Raja Takuto Ira bisa membantunya untuk dapat memperdagangkan serbuk nektar ini kepada para bangsa lain. Gampangnya gini cuy, dia mau jadi pengedar narkoba. Jadi dia butuh bantuan Takuto untuk dapat menakut-nakuti bangsa lain. Caranya dengan menangkap si kembar untuk bisa menjadi alat tawar-menawar dengan Raja Takuto Ira. Di momen ini, Chariya dan juga Maria awalnya sempat memberikan peringatan bahwa menyerang 2 orang delegasi dari negara Minogra, artinya itu adalah perang. Jika mereka berani menyentuh si kembar, maka udah jelas itu adalah hukuman mati bagi mereka. Di momen ini, Chariya pun langsung bertanya kepada Antelis, yaitu siapakah orang itu? Dan apakah jika Chariya membunuh orang ini, mereka akan berperang atau Von Kevin akan marah? Mendengar pertanyaan itu dari Chariya, Antelis pun justru malah tersenyum. Menurutnya, orang ini adalah Hama, serta dialah salah satu orang yang telah membuat rakyat di negara ini menjadi semakin miskin, karena dia melakukan monopoli perdagangan. Jadi, jika Chariya dan juga Maria bisa menyingkirkannya, maka itu adalah sebuah keuntungan bagi negara Von Kaven. Mendengar ucapan itu dari Antelis, Maria pun kini langsung tersenyum seperti iblis. Lalu di saat para pasukan dari ketua pedagang ini sudah mendekat untuk dapat menangkap tubuh dari Maria dan juga Chariya, maka di saat yang bersamaan, salah satu pasukan kombat medik dari Takuto kini akhirnya langsung bergerak. Dan mulai dari sana, pertarungan atau pembantaian dari ras Minogra kini akhirnya akan segera dimulai.